Selamat pagi para peserta didik. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang pengelolaan bisnis retail kelas 12, bisnis dan daring dan pemasaran. Pada pagi hari ini, Bapak akan membahas bab yang ketiga. Sebelumnya, jangan lupa kalian berdoa, dan juga di masa pandemi yang semakin hari di kota Sintang ini semakin zona oranye. Kalau makin banyak lagi yang kena, bisa jadi zona merah, itu zona bahaya. Jadi kalian ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi orang yang tidak kalian kenal. Kecuali teman kalian kenal mungkin tidak masalah tahu kemana dia. Tapi bagi yang tidak kenal, jaga jarak dulu. Karena corona sudah ada di mana-mana. Sekarang kita masuk ke materi. Bab yang ketiga adalah sistem akuntansi persediaan dan penilaian persediaan dalam bisnis retail. Tujuan pembelajarannya ini, tinggal kalian baca ya. Nanti di sini kita menghitung materi yang dipelajari. Yang A, sistem akuntansi persediaan. Yang B, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Dan yang C, unsur pengendalian internal. Yang A, sistem akuntansi persediaan. 1. Pengertian akuntansi. Mulyadi mengemukakan akuntansi adalah proses pengelolaan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Shimamura, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi perusahaan ataupun bukan perusahaan kepada para pemakai informasi yang berkepentingan. Yang ketiga, Rosidi. Akuntansi adalah aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi terutama yang bersifat kuantitatif dari suatu entitas ekonomi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan pengidentifikasian data bersifat keuangan yang diolah, disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang A, sistem akuntansi persediaan. Kedua adalah pengertian persediaan. Menurut Mulyadi, dalam proses manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses persediaan bahan baku, persediaan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Menurut C. Rollins-Soger, Philip A. Fresh, dan Carl S. Warren, persediaan digunakan untuk mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau disimpan untuk tujuan itu. 3. Tujuan informasi akuntansi persediaan. 1. Memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengangkutan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. Kedua, memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga perusahaannya dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. Ketiga, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. 4. Sistem dan prosedur akuntansi persediaan. 1. Prosedur pencatatan produk jadi. Pada prosedur ini, harga pokok produk jadi diterbitkan, sedangkan persediaan pokok jadi dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Yang B, proses pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan
Di samping prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit. Yang C, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jika produk tak jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali barang pokok persediaan dalam proses pencatatan produk umumnya dilakukan perusahaan. 4. Sistem dan prosedur akuntansi persediaan. Yang E, prosedur masih sama ya. Yang E tersambung tadi adalah yang E. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Ini artinya prosedur produk dalam proses umumnya dilakukan perusahaan pada akhir periode pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. F. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Penjelasannya, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan. G. Prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Prosedur pencatatan. Yang kelima, fungsi yang terkait dengan akuntansi persediaan. Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan umumnya bersifat sementara, yang biasanya berbentuk panitia atau komite, yang anggotanya dipilihkan dari karyawan yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Fungsi yang terkait dalam sistem persediaan sebagai berikut. Yang A, panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Yang B, fungsi akuntansi. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk hal-hal berikut. 1. Mencantumkan harga pokok suatu satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang kedua, menggalikan kualitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, melakukan adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. C. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. 6. Manajemen akuntansi persediaan. Yang pertama, dalam manajemen ini ada informasi yang diperlukan. Penjelasannya, manajemen persediaan berusaha mencapai keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan dalam satu periode perencanaan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Tujuan dari manajemen persediaan adalah menyelesaikan sasaran yang berpotensi untuk 1. Memaksimalkan pelayanan pada pelanggan. Yang kedua, memaksimalkan efisiensi pembelian pada produksi. Ketiga, meminimalkan investasi stok. Yang keempat, memaksimalkan profit. Yang B, dokumen yang digunakan. Menurut Muladi, dalam sistem akuntansi, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan sebagai berikut. 1. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Yang kedua,
Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk